Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini ada yang bertanya tentang akta cerai yang sudah jadi, tapi kok salinan putusannya ini tidak diterima oleh yang bersangkutan gitu ya. Nah, apakah memang itu dimungkinkan terjadi atau bagaimana? Nah, sebenarnya akta perceraian itu sendiri adalah akta yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil yang membuktikan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya penetapan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama gitu ya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan gitu ya. Itu diatur bahwa pencatatan perceraian berdasarkan atas asas domisili sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan atau Dispenduk Capil sesuai dengan domisili pelapor atau domisili penggugat gitu ya. Nah, peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu wajib dicatatkan ke Dispenduk Capil paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perhitungannya bagaimana gitu ya? Perhitungannya adalah sejak putusan itu dibacakan oleh majelis hakim, 14 hari sejak putusan itu dibacakan, itu adalah masa di mana para pihak bisa menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum yang lain. Dia bisa banding karena keberatan atas putusan dari majelis hakim. Nah, setelah 14 hari, baru kemudian kita bisa menyatakan putusan itu inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap gitu ya. Nah, pada saat mempunyai kekuatan hukum tetap ini, kita sudah harus memiliki putusan itu dan kemudian pergi ke Dispenduk Capil untuk mengurus akta cerai. Nah, bagaimana kalau orang yang kemudian hanya mendapatkan salinan putusan pengadilan tapi tidak segera mengurus akta perceraian gitu ya di Dispenduk Capil? Akibat hukumnya apa sih gitu? Nah, sebenarnya putusan perceraian di pengadilan yang kemudian tidak segera dicatatkan, maka peristiwa perceraian tersebut belum memiliki kekuatan hukum sehingga akan menyulitkan suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum yang lain. Contohnya gini, ada harta bawaan dari suami atau istri gitu ya. Let's say kita bilang A gitu ya, ada harta bawaan dari si A yang sudah bercerai dari si B. Tapi kemudian dia ingin menjualnya setelah dia bercerai. Nah, pada saat dia pergi ke PPAT atau ke notaris itu akan bertanya, mana bukti bahwa kamu tuh sudah menikah sebelum harta ini kamu peroleh, dan bukti bahwa memang kamu sudah bercerai gitu ya. Atau pada saat kalian masih menikah gitu ya, kalian punya dua rumah lah, let's say kita bilang itu ada 2 rumah. Kemudian pada saat kalian bercerai, rumah ini kalian bagi gitu ya, bagi si A dapatnya rumah X, si B dapatnya rumah Y gitu ya. Kemudian si A ini di dalam perjalanan setelah bercerai dia ingin menjual rumah tersebut. Nah, pada saat di dalam putusan pengadilan itu kan sudah dijelaskan bahwa kalian ini sudah membagi harta tersebut gitu ya. Tetapi dibuktikan akta perceraiannya ternyata kalian belum mengurusnya. Nah, notaris akan kesulitan untuk melakukan penjualan rumah tersebut gitu ya, atau dia melakukan akta jual beli. Kenapa? Karena dia harus mempunyai dokumen-dokumen legal yang kemudian bisa melindungi kepentingan dari PPAT ini sendiri agar terhindari dari jerat hukum gitu ya, atau ada masalah hukum yang mungkin timbul nantinya. Contohnya si B ini ternyata punya perjanjian khusus dengan si A, rumah ini tidak boleh dijual beli gitu ya, itu kamu hanya tinggal aja, kamu tidak boleh jual beli, tapi tidak ada perjanjian tertulis. Nah, hanya secara lisan, dan si B ini kemudian tidak terima karena A melakukan penjualan. Dia bisa saja melakukan gugatan, meskipun mungkin secara bukti dia akan kesulitan gitu ya. Tetapi apakah mungkin? Ya mungkin saja. Dan apakah pihaknya hanya A saja yang kemudian digugat? Tidak gitu ya. Pihaknya itu adalah A dan juga si pembelinya dan juga si PPAT yang kemudian membantu di dalam proses jual beli itu terjadi. Sehingga notaris ini untuk melindungi kepentingannya dia harus memiliki atau memegang kopi dokumen-dokumen legalitas untuk melindungi kepentingannya dia. Perceraian yang dilakukan di pengadilan agama khusus untuk agama Islam gitu ya, produk akhir yang diperoleh para pihak adalah akta cerai. Jarang sekali pengadilan agama mengirimkan akta cerai dan putusan pengadilan. Tetapi biasanya mereka mengirimkan produk akhirnya adalah akta cerai. Bahkan di beberapa wilayah
mendapatkan produk akhirnya ini dengan cara dikirimkan oleh pengadilan agama secara langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi mereka tidak harus repot-repot pergi ke pengadilan agama dan mengurus administrasi lainnya untuk mendapatkan akta cerai gitu ya. Mereka hanya perlu duduk diam dan kemudian pengadilan agama akan mengirimkan produk akhirnya itu kepada mereka di rumah mereka gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya kan adalah saya kok pengen melihat atau pengen tahu juga gitu ya pertimbangan hakim di dalam memutuskan kasus tersebut atau dalam memutuskan perceraian tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalian bisa pergi ke PTSP Pengadilan Agama gitu ya. Nanti di sana mereka akan meminta kalian untuk memberikan nomor perkara. Jadi nomor perkara yang kalian sudah punya gitu ya, yang kemarin-kemarin kalian sidang itu. Nanti mereka juga akan meminta kopi KTP kalian dan juga kalian harus membayar PNBP. Jadi pajak negara bukan pajak gitu ya. PNBP-nya sekitar 10.000 atau 15.000 gitu ya. Atau mungkin lebih mahal sedikit gitu ya. Nah nanti setelah itu kalian akan diminta untuk menunggu 1 atau 2 hari dan kalian bisa kembali untuk mendapatkan salinan putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan proses perceraian di pengadilan negeri gitu ya. Nah, proses perceraian di pengadilan negeri apabila memang tidak menggunakan jasa pengacara, maka para pihak itu harus ke pengadilan dan mengurus putusan pengadilan. Ini berlaku dulu gitu ya sebelum ada e-court. Nah, sekarang kalau sudah ada e-court, maka kalian hanya perlu membayar PNBP dan kemudian mendownloadnya melalui website Court Mahkamah Agung gitu ya, e-court Mahkamah Agung. Pada saat sudah lebih dari 14 hari, kalian bisa segera mengurusnya di Dispenduk Capil. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan gitu ya. Kalau pengadilan agama langsung mendapatkan produk akhir akta perceraian, kalau pengadilan negeri kalian harus mengurusnya sendiri ke Dispenduk Capil. Jadi kalian membawa salinan putusan itu pergi ke Dispenduk Capil dan kemudian oleh Dispenduk Capil akan mengeluarkan beberapa syarat yang harus kalian penuhi gitu ya. Biasanya yang diminta adalah formulir pelaporan pencatatan sipil gitu ya di dalam NKRI. Yang kedua adalah akta perkawinan kalian. Yang ketiga adalah salinan putusan pengadilan dan juga ada pengantar dari pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Yang keempat KTP elektronik dan juga kartu keluarga apabila memang pemohon ini berasal dari luar kota begitu ya. Dan juga pas foto ukuran 3x4. Nah nanti prosesnya ini diperlukan sekitar 3 hari sampai 5 hari atau mungkin 1 minggu gitu ya. Lalu para pihak bisa mengambilnya secara langsung ke Dispenduk Capil. Nah itu perbedaannya ya. Jadi kalau memang sidangnya di pengadilan agama, produk akhirnya bukan lagi putusan pengadilan melainkan akta cerai, tetapi untuk putusan pengadilan kalian bisa memintanya atau bisa mengurusnya di PTSP di pengadilan agama gitu ya. Berbeda kalau proses perceraiannya itu dilakukan di pengadilan negeri. Yang produk pertama yang akan kalian terima adalah putusan pengadilan, salinan putusan pengadilan, dan kemudian kalian harus pergi ke Dispenduk Capil secara mandiri untuk mengurus akta perceraian secara mandiri gitu ya. Nah ada yang bertanya juga kalau memang sudah terlambat dari 60 hari bagaimana gitu ya. Bukan hanya tentang masalah kalian akan kesulitan di dalam melakukan perbuatan hukum, tapi kalian juga harus membayar denda. Saya punya satu klien yang kemudian dia telat membayar gitu ya, telat mengurus gitu ya akta perceraiannya. Jadi sekitar 3 bulan dia karena katanya repot dia tidak mengurusnya, maka dia pada saat mengurusnya setelah 3 bulan dia harus membayar 500.000. Nah, jadi bukan lagi 50.000 sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam aturan gitu ya, aturan undang-undang, tetapi itu kayak seperti diakumulasi gitu ya sampai dengan nilai maksimal. Jadi kalau menurut saya akan jauh lebih baik kalian memakai waktu dengan bijaksana gitu ya di dalam proses pengurusannya itu. Ketika diberikan waktu 60 hari, sempatkanlah waktu untuk bisa pergi ke sana dan mengurusnya agar terhindar dari denda atau masalah yang lainnya. Oke, demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.